Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Saidah, Prodi Perbankan Syariah, mahasiswi semester 2, Universitas Islam 45, ingin menjawab soal ujian tengah semester Fikih Muamalah. Adapun pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian syarat dan rukun akad. Kata akad berasal dari bahasa al-aqdu, dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat hukum dalam objek perikatan. Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa, yaitu menghubungkan antara dua perkataan yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah. Karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Adapun syarat-syarat akad yang pertama, yaitu kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, maka akad orang yang tidak cakap atau gila itu tidak sah. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad bukan jenis akad yang dilarang seperti jual beli mulamasah. Yang keempat, ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul. Rukun-rukun akad. Yang pertama, aqaid, yaitu orang yang berakad atau bersepakat. Yang kedua, maqud alaih, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, maudu al-aqad, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Yang keempat, sigot al-aqad, yang terdiri dari ijab dan kabul. Syarat pelaku akad yaitu baligh, berakal, bisa membedakan mana yang baik dan buruk atau mumayyiz. Dan syarat barang yang diakadkan, yang pertama yaitu bermanfaat, yang kedua jenis barangnya jelas, yang ketiga itu halal. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan akad produk penghimpunan dana di perbankan syariah, tabungan, giro, dan deposito, serta penjelasan skema dan contohnya. Tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Namun tidak dapat ditarik dengan cek, biljet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Giro. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 Bab 1, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Deposito. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Jenis akad tabungan. Yang pertama, wadiah yad amanah. Yang kedua, wadiah yad domanah. Yang ketiga, mudorobah mutlaqoh. Akad wadiah yad amanah merupakan titipan murni, yakni pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan berhak meminta biaya penitipan. Sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barang. Jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan dibebani tanggung jawab. Skema akad wadiah yad amanah. Contoh, dalam skema ini nasabah menitipkan barangnya kepada bank syariah. Pada saat awal transaksi akad sudah disepakati adanya sewa penyimpanan atau jasa penjagaan atau pemeliharaan dari barang titipan tersebut.
sehingga pihak bank syariah boleh mengenakan biaya kepada nasabah. Akad wadiah yadomanah, titipan yang penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan ini dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Contoh, sedangkan contoh penerapan akad wadiah yadomanah dalam esensi kod adalah pada produk tabungan dan giro. Dalam skema ini, nasabah memberikan dana kepada pihak bank guna untuk dititipkan dalam bentuk rekening tabungan atau giro. Dana titipan nasabah kemudian dipergunakan oleh bank syariah, baik untuk kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Nasabah tidak boleh memberi syarat adanya manfaat seperti syarat minta diberi hadiah dan sebagainya agar tidak terkena riba. Kemudian akad wadiah dalam esensi ariyah yaitu bisa dilihat pada penitipan kendaraan. Namun kendaraannya dipergunakan oleh penerima titipan. Kendaraan tersebut dipergunakan tetapi tidak dihilangkan maupun dijual. Penerima titipan wajib mengembalikan kendaraan tersebut sesuai dengan kondisi semula. Jika kendaraan tersebut hilang, maka si penerima titipan tersebut harus mengganti barang titipan tersebut. Akad mudorobah mutlaqoh, di mana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudorib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan akad produk penyaluran dana di perbankan syariah. Prinsip jual beli murabahah, salam, istisna. Prinsip bagi hasil, mudorobah dan musyarakah. Prinsip sewa atau upah, ijaroh, IMBT. Prinsip pinjaman, Qardul Hasan, serta penjelasan skema dan contohnya. Prinsip jual beli. Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain, yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Murabahah dalam jual beli. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Salam dalam jual beli. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari resiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Adapun rukun salam adalah A. Pembeli, muslam. B. Penjual, muslam ilahi. C. Modal uang, an-nuqud. D. Barang, muslim fihi. E. Serah terima barang, ijab kabul. Syarat-syarat jual beli salam adalah sebagai berikut. Pihak yang berakad. Pertama,
ada kerelaan di antara dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang kedua, cakap dalam bertindak Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli salam sebagai berikut. Istisna dalam jual beli. Istisna adalah akad pemesanan suatu barang dari pihak satu, pemesan, dan ke pihak kedua, produsen. Syarat-syarat akad istisna. Yang pertama, kesepakatan kriteria barang disebutkan di awal. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan nantinya saat barang atau produk pesanan sudah jadi. Oleh sebab itu, kriteria barang harus jelas dideskripsikan oleh pemesan kepada produsen sejak awal. Prinsip bagi hasil mudorobah dan musyarakah. Pengertian mudorobah berarti akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudorobah ini kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak. Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka si pengelola lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengertian musyarakah. Prinsip yang kedua ini adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi sumbangan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Atau dalam bank bisa juga diartikan sebagai perjanjian, di mana bank menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, dan sebagian lain disediakan oleh mitra usaha. Prinsip sewa atau upah, ijaroh, IMBT. Ijaroh, muntahiyah bitamilk atau IMBT. Ijaroh adalah transaksi sewa menyewa barang atau upah, mengubah atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah. Sedangkan IMBT adalah kombinasi antara akad ijaroh, sewa menyewa, dengan murabahah, jual beli. Ijaroh muntahiyah bitamlik, IMBT adalah suatu akad yang mendatangkan manfaat. Yang jelas lagi mubah berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas. Prinsip pinjaman, Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qard al-hasan. Qard secara bahasa berasal dari kata al-qard. Harta yang dipinjamkan merupakan sebagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Maksudnya, jadi harta yang dipinjamkan kepada seseorang itu bukan milik orang lain, tetapi miliknya sendiri. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan akad produk jasa di perbankan syariah. Transfer, wakalah, generasi bank, kafalah, hawalah, ran, dan lain-lain, serta penjelasan skema dan contohnya. Akad-akad dalam produk jasa di perbankan syariah, yaitu ada wakalah, hawalah, kafalah, dan ran. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain dan terbagi menjadi dua jenis, hawalah mutlakoh, pemindahan piutang ke pihak ketiga, dan hawalah hak, pemindahan piutang ke pihak piutang lainnya. Syarat-syaratnya ada 3, yaitu 1. Kerelaan dari muhil. 2. Adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhal yang haknya dialihkan kepada orang lain. 3. Adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Contohnya, transfer syarat-syaratnya yaitu: pertama, orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanahkan. Kedua, yang diberi wewenang harus sudah baligh dan berakal sehat.
Dan ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Jenis-jenis wakalah ada 3, yaitu wakalah al-mutlaqoh, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu maupun urusan. Wakalah al-muqayyadah, yaitu menunjuk perwakilan untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dan yang ketiga, wakalah al-ammah, yaitu perwakilan yang lebih luas daripada al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqoh. Kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung, kafil, kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Contohnya garansi. Syarat-syaratnya yaitu pertama, jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi dan tetap. Kedua, jumlah yang ditanggung sudah diketahui. Ketiga, penanggung yang disyaratkan harus orang yang ahli dalam menggunakan uang atau harta. Jenis-jenis kafalah ada 3. Pertama, kafalah bin nafs, yaitu memberikan jaminan atas diri si penjamin. 2. Kafalah bil mahal, yaitu jaminan pembayaran atau pelunasan utang. 3. Kafalah al-munjajih, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu. Dan 4. Ada kafalah bit salim, yaitu penjaminan atas pengembalian atas barang sewa pada saat jangka waktu habis. Ran, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai. Syarat-syaratnya yaitu barang yang digadaikan milik nasabah sendiri dan jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Ada 2 jenis ran. Pertama, ran rasmi, yaitu barang yang digadai cuma berpindah ke pemilikannya tapi masih bisa dikuasai atau digunakan sama si pemberi gadai. Yang kedua, ran hiyaj, yaitu bukan cuma berpindah hak kepemilikan saja tapi barangnya juga. Definisi pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pengertian pasar modal syariah adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal emiten dengan cara menjual efek-efek. Pembeli atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pelaku pasar modal syariah, emiten, merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Produk pasar modal syariah, ada saham syariah, reksadana, dan suku. Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Jenis-jenis saham. Saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut diikuidasi karena pemilik saham biasa ini tidak memiliki hak-hak istimewa. Saham preferred. Saham preferred merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara suku dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Saham syariah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana atau dengan cara menyertakan modal dalam bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Saham skema syariah akad musyarakah. Pertama,
menawarkan saham dari emiten ke investor. 2. Membayar atau setor dana dari investor ke emiten. Dan yang ketiga, saham dari emiten ke investor. Penjelasan skema tadi, yang pertama yaitu emiten menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayar atau setor dana untuk menanam saham. Dan yang ketiga, emiten memberikan saham kepada investor. Saham syarikah akad mudorobah. Akad mudorobah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana, sohibul mal, dan pengelola dana yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungannya dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Dan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali disebabkan oleh kesalahan pengelola dana. Skema saham syariah akad mudorobah. Pertama, setor dana, jual beli saham, dan yang ketiga, saham. Investor, penjelasan skema. Investor menyetorkan dana kepada bursa efek atau untuk dikelola membeli saham. Kedua, bursa efek memperjualbelikan saham melalui emiten. Dan yang ketiga, emiten memberikan saham yang sudah dikelola kepada investor. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya, underlying asset. Suku ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat hutang. Akad yang digunakan dalam suku ini adalah mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijaroh. Skema suku ijaroh. Yang pertama, pengalihan manfaat objek ijaroh. Kedua, wakalah. Ketiga, menyewakan kepada pihak ketiga. Yang keempat, pembayaran sewa. Dan yang kelima, cicilan plus sisa fee ijaroh. Penjelasan skema. Pengalihan manfaat objek ijaroh. Investor menyerahkan kekuasaan kepada pemberi sewa untuk melakukan proyeknya. Pemberi sewa menyewakan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga membayar sewa ke emiten. Emiten membayar cicilan dan sisa fee ijaroh ke investor. Suku mudorobah. Suku mudorobah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudorobah, di mana satu pihak menyediakan modal, rob al-mal, dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian mudorib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Skema suku mudorobah. Pertama, membiayai kegiatan usaha. Kedua, pendapatan. Ketiga, distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Dan yang keempat, pengembalian modal saat jatuh tempo. Emiten membiayai kegiatan usaha. Setelah itu, proyek dilaksanakan mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Distribusi pendapatan untuk investor dan emiten. Dan yang terakhir, pengembalian modal saat jatuh tempo. Suku salam. Suku salam adalah suku yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad salam menjadi pemilik pemegang suku. Skema suku salam. Pertama, membuat nota kesepahaman. Yang kedua, penerbitan suku. Yang ketiga, memberi dana. Dan yang keempat, penyerahan komoditi. Penjelasan skema. Antara pengelola dana emiten membuat nota kesepakatan. Setelah itu pengelola dana menerbitkan suku kepada investor. Lalu investor menyerahkan dana ke pengelola dana, lalu menyerahkan kekuasaan kepada pengelola dana. Pengelola dana memberikan dana kepada emiten. Emiten memberikan komoditi barang kepada pemilik suku investor. Suku musyarakah. Suku musyarakah adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru.
mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak. Skema suku musyarakah. Pertama, kontrak suku. Kedua, penerbitan suku bayar wakalah. Yang ketiga, pengerjakan objek proyek, mengatur dan mengawasi proyek. Keempat, bagi hasil, dan yang kelima, pengembalian modal beli aset. Penjelasan skema. Kesepakatan untuk suku. Emiten menerbitkan suku dan investor membiayai kegiatan suku. Investor menyerahkan segala kekuasaan ke pengelola dana. Emiten mengerjakan proyek, pengelola dana mengatur dan mengawasi proyek tersebut. Setelah proyek selesai, pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah. Pengembalian modal saat jatuh tempo. Suku istisna adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Asuransi syariah. Asuransi syariah, takmin, takaful, atau tadamun adalah suatu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Produk-produk asuransi syariah. Asuransi jiwa, ada tabungan dan non-tabungan. Akad dalam asuransi syariah. Pertama, ada akad tabaru. Apa maksud prinsip tabaru dalam asuransi syariah? Akad tabaru adalah akad antar peserta untuk menanggung resiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk saling menolong. Ada akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ijroh, biaya pengelolaan. Akad mudorobah. Akad mudorobah adalah mengatur bagi hasil investasi dana tabaru untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Akad mudorobah adalah mengatur bagi hasil investasi kumpulan dana tabaru untuk peserta. Perbagian tersebut tidak boleh mengandung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. Akad mudorobah musyarakah. Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non-finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non-keuangan, dengan perusahaan asuransi ataupun atas perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung risiko dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi berupa perlindungan. Skema asuransi syariah. Akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota yang lain yang terkena musibah. Uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan membayar klaim peserta yang sedang membutuhkan. Peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang kumpulan milik nasabah. Namun, perusahaan pengelola asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika terjadi untung dalam mengelola uangnya. Pihak yang mendapat keuntungan investasi maupun menanggung resiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itulah asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong.
Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam wajib menyetor dana tabarru, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi lain yang terkena musibah. Apabila setelah masa pembayaran klaim resuransi cadangan teknis masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari kelebihan tersebut. Jika ada peserta yang ingin keluar karena tidak sanggup membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sebelumnya telah ia bayarkan. Konsep yang sudah disebutkan tadi menjadi landasan buat yakin bahwa asuransi yang sesuai hukum Islam bisa dibilang bebas riba. Apabila sudah ada fatwa MUI, tapi biar lebih paham kita harus lebih mengetahui perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk materi ujian tengah semester Fikih Muamalah. Jika ada salah mohon dimaaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.